seperti kata Ketum Caimin, kita menargetkan di 2024 bisa tembus 100 kursi. Hubungannya dengan NU masih manis ini, Mas, untuk mencapai target itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Joko Sadewo. Dan saya Steffi Maradona. Kita bertemu dalam program Klimaks, kelarin masalah kita semua. Sobat Klimaks, hari ini Studio Klimaks kehadiran seorang tamu. Beliau adalah juru bicara muda Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Ahmad Iman Sukri. Nah, mungkin kita akan banyak ngobrol dengan beliau, Mas Iman. Saya panggilnya Mas Iman Mas aja atau ya. Bang? Mas. Atau Bang. Mas boleh, Mas. Mas. Gus. Karena sebenarnya Mas aja. kalau Mas Iman itu aslinya bukan Jawa, Saya campuran. campuran. 60% Jawa. 60% Jawa. Jadi 60% masih Jawa. kita panggil Mas Iman. Oke, Mas Iman, kita mulai sedikit ya tentang persiapan PKB nih. Ini kan PKB sekarang sedang dalam masa proses persiapan caleg dan segala macam. Nah, untuk persiapannya gimana sekarang ini untuk menyambut pemilu ke depan? Ya, sekarang PKB pada tahapan melakukan uji caleg. Jadi dari minggu kemarin sampai minggu depan itu hampir tiap hari kita melakukan uji terbuka terhadap caleg-caleg, bacalek ya tepatnya, yang akan maju di dapil RI di seluruh Indonesia. Nah, tadi sebelum kesini saya ikut menguji tadi, itu bukti bahwa antusiasme masyarakat yang ingin berpartisipasi di politik melalui jalur DPR itu lumayan bagus. Dan seperti kata Ketum Caimin, kita menargetkan di 2024 bisa tembus 100 kursi. 100 kursi. Itu berarti naik berapa persen tuh? Sekarang 58 ya, hampir kurang lebih 40 sekian persen. Naiknya. Ya. Jadi memang upaya-upaya itu tetap kita lakukan, konsolidasi partai kita lakukan, struktur dirapiin semua, DPC yang nggak kerja kita ganti, PAC yang nggak kerja kita ganti, seluruh Indonesia kita rapikan semua. Karena mesin utama partai politik itu adalah ya struktur partai. Jadi pemilu 2024 itu insya Allah kita lebih solid, lebih siap untuk menjemput 100 kursi. Hubungannya dengan NU masih manis ini, Mas, untuk mencapai target itu. NU kultural sangat manis, NU struktural ya manis asin. Nanti akan saatnya akan manis. Ya, jadi tetap artinya target kenaikan hampir 40% ini PKB yakin akan masih dapat support dari warga Nahdliyin secara Pasti, maksimal. otomatis. Jadi PKB ini kan ya memang lahir dari rahim NU, itu nggak bisa dibantah. Fakta sejarah yang nggak bisa dibantah. Karena itu sudah tertanam dalam back mind orang-orang NU itu bahwa PKB ya NU. Terutama di basis PKB di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya, otomatis. Dan tentu untuk target 100 kursi itu kita melakukan pemetaan, survei juga per dapil gitu, untuk memastikan langkah-langkah caleg nanti itu nggak salah. Demografi calegnya bagaimana, Mas Iman? Umur, kelamin, jenis kelamin. Memang kita pertama soal ini ya, 30% bakal caleg ya. Yang kedua tentu umur. Jadi kita ingin juga bisa menggrab pemilih muda di PKB, karena itu calegnya juga ada yang muda, tapi juga kita nggak menutup yang tua juga ya, tapi yang tua itu paling di bawah 60 lah kebanyakan. Dan formasi itu kita susun serapi mungkin, belum lagi representasi dari katakanlah profesional, pengusaha, artis dan segala macam. Ada artisnya juga? Iya, nanti ada artisnya, karena kita sudah mulai sebenarnya. PKB itu artis yang jadi DPR itu kan bisa dua kan, Tommy Kurniawan dari Bogor sama Arzetti Bilbina di dapil Jawa Timur Surabaya Sidoarjo. Jadi kita sekarang lagi melakukan survei pemetaan dapil, tentu itu akan menjadi rekomendasi untuk caleg nanti. Dia kerja di mana, ini bisa nggak nambah 1 kursi atau bertahan aja atau gimana. Jadi surveinya seluruh Indonesia termasuk luar Jawa, dan ini
bulan puasa ini sudah mulai agak masif gerakannya. Ya. Ya doakan aja 100 kursi itu tercapai, karena menurut hitung-hitungan kami realistis bisa tercapai. Dari mana Mas kira-kira sebagian besar yang kursi yang akan diperoleh? Jawa Timur, Jawa, Pasti Jawa kalau untuk Timur, luar ya? Jawa gimana? Pertama Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat. Jawa Barat itu kita nggak dapat 2 dapil kalau nggak salah ya. Banten itu kita dapat hanya 1 dapil, 2 dapil kosong, itu kan tambahan. Luar Jawa kemudian Lampung, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumut. Sumut ini dari 3 dapil, dapil 2 yang terisi, dapil 1, dapil 3 belum terisi, insya Allah terisi semua. Strateginya apa nih nanti? Strategi khusus artinya kan ini kan ada perubahan generasi ya dalam konteks ini ya. Perubahan generasi, dan sekarang basis pemilih yang bedanya besar sekali. Sama 5 tahun lalu. 5 tahun lalu beda sekali. Ada strategi khusus nggak untuk selain struktur yang rapi bekerja, itu juga caleg, itu nggak bisa kita pungkiri. Kualitas caleg itu menjadi amat penting. Kenapa saya bilang tadi komposisi caleg di masing-masing dapil itu harus merepresentasikan anak mudanya, merepresentasikan profesionalnya, merepresentasikan misalnya aktivisnya, dan kuota perempuan tentunya. Jadi semua komposisi itu kita gabung jadi satu, dan tentu ini juga kita hitung dari surveinya. Jadi misalnya katakanlah di dapil luar Jawa ya, misalnya di dapil misalnya Sumbar. Sumbar ini kami belum dapat kursi. Nah, kita nih sekarang dapat pemain yang lumayan bagus. Jadi ada mantan anggota DPRD, mantan calon bupati yang akan maju di dapil Sumbar. Yang kedua, tidak hanya 1 orang yang maju, ternyata ada 4 yang maju juga bertarung. Ya. Dan kita hitung perolehan kekurangan kita itu kita nomor 8 dari 6 kursi kalau nggak salah. Jadi secara hitung-hitungan di atas kertas, kalau ini semua kerja itu bisa dapat 1 kursi. Nah, tentu hitung-hitungan ini harus, maksudnya tidak hitung-hitungan dalam kertas, tapi juga kita tunjukkan kualitas caleg. Karena caleg ini selain struktur sangat menentukan terhadap kesuksesan kita mendapat kursi. Tunggu. Oke, Mas Iman, bagaimana peta persaingan antar bakal caleg menghadapi isu yang berkembang sebulan terakhir, yaitu sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka yang menentukan urutan nanti caleg yang berhasilnya itu di kertas atau nanti dikumpulin baru nanti partai yang menentukan, DPP yang menentukan. Bagaimana itu? Nah, ini sebenarnya yang menjadi kekhawatiran kita sebenarnya. Jadi sistem proporsional tertutup itu yang pernah kita adopsi, kita laksanakan pada pemilu terdahulu, itu sebenarnya menurut kami ya, itu tidak demokratis. Kenapa tidak demokratisnya? Karena kewenangan mutlak itu ada di partai, ketum partai. Dan hampir semua partai kecuali PDIP nolak. Jadi nggak ada kompetisi di antar caleg nanti. Itu yang membahayakan. Jadi kata orang dulu banyak, jangan pilih politisi dalam karung. Jangan pilih politisi, orang nggak tahu dia nyoblos itu jadi siapa. Betul. Nah, sekarang ketika isu itu diluncurkan kembali, ada yang bukan di MK soal proporsional terbuka menjadi tertutup, itu menurut saya adalah sebuah kemunduran demokrasi. Jadi ini sesuatu yang serius, karena demokrasi itu kan memastikan agar aspirasi publik masyarakat itu jelas addressnya ke siapa. Jadi kalau orang milih caleg, jelas yang aku pilih itu siapa sih caleg. Gitu. Nah, kalau tertutup dia tuh milih partai. Calegnya nanti nomor urut yang ditentukan oleh DPP. Dalam hal ini ketua umum. Jadi memberikan mandat penuh pada ketua umum untuk menentukan siapa yang akan duduk. Nah, perdebatan soal sistem itu sebenarnya sudah selesai berapa tahun yang lalu ketika teman-teman aktivis, teman-teman pro demokrasi menyuarakan agar sistem pemilu kita terbuka saja. Karena itu jelas orang tidak memilih caleg di dalam karung. Nah, ketika ini diwacanakan lagi, menurut saya itu membahayakan demokrasi. Kita mundur, kita set up, kita mundur sebenarnya.
Tapi kalau saya bisa tangkap bahwa itu mengindikasikan bahwa bahkan di dalam internal partainya sendiri, bakal calegnya sendiri yang akan bertarung, sepertinya ada ketidakpercayaan terhadap struktur DPP-nya yang akan menentukan siapa yang akan memenang. Ya karena kan begini, ini kan misalnya ya, saya Jadi agak ironis kok. Iya. Wah, itu demokrasi ya, tapi di satu sisi begitu udah ini ya harusnya bakal caleg nanti maupun seluruh DPP-nya harusnya saling percaya. ya. Jadi itu kalau istilah saya, bertempurnya itu sebelum pemilu. Ya, Karena lobby-lobby siapa yang dapat Betul. nomor 1. Bertempurnya sebelum pemilu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi kekhawatiran. Jadi ini sebenarnya kenapa menurut saya kenapa caleg PDI, kader PDI menggugat ke MK itu memohon agar sistem tertutup. Sebenarnya pengennya agar yang jadi itu benar-benar kader partai, kan begitu kan? Bukan orang luar. Bukan orang luar. Orang luar baru Masuk, masuk nyalek bawa nyalek, duit banyak jadi. tetap harus bawa duit berarti ya. Ya, bawa duit banyak jadi. Jadi Karena demokrasi itu makin liberal kan. Ya. Nah, itu kekhawatirannya. Nah, itu tuh bisa diatasi masalah kader nggak jadi dengan demokrasi yang makin berkualitas itu kan ya kita harus pilih demokrasi yang makin berkualitas. Tentu menurut saya yang nyusun calegnya kan partai. Ya, Kan dia bisa hitung misalnya kader di kekuatan yang banyak dibantu lah. Struktur kan pasti punya kader itu kan. ya. Jadi menurut saya sistem pemilu tertutup itu menurut saya kemunduran demokrasi. Kita pernah melakukannya dulu, Betul. kita gugat bareng-bareng, Bareng, berhasil. terbuka, Terus dan mau balikin ditutup lagi. Ya, itu. ini kan sekarang kan kuncinya ada di MA ya. MK. MK, sorry, ada di MK. Nah, dengan seperti ini, kalau MK ternyata memutuskan sistem yang cocok di Indonesia adalah sistem proporsional tertutup, seperti yang sekarang digugat oleh PDIP. Itu apa yang akan terjadi? Sebenarnya MK ini menurut saya nggak memiliki kapasitas untuk menyimpulkan bahwa yang cocok di Indonesia itu adalah sistem tertutup. Why? Nggak ada risetnya. MK itu kan gugatan hukum. Hmm. Dia berdasari oleh undang-undang dasar. Ya, Gugatan based on undang-undang konstitusi. Konstitusi. Bahwa yang hal yang digugat itu sesuai dengan konstitusi apa enggak. Betul. Mungkin kalau secara itu bisa, tapi kalau secara ya MK bisa sampai di situ, tapi tidak bisa sampai Nggak menentukan. bisa. Realitas Ah. sosiopolitik dia nggak paham. Survei dong, cek. Ya survei orang terbuka. Polling mengatakan ya masyarakat masih menginginkan yang terbuka agar dia tidak membeli kucing di dalam karung. Itu kira-kira kan. Nah MK tuh mempertimbangkan adalah aspek yuridis, Ya, konstitusionalnya. konstitusional. Jadi itu agak ironi menurut saya. Kalau PKB jelas agar sistem pemilu kita tetap sistem terbuka karena itu satu melahirkan kompetisi. Demokrasi harus ada kompetisi. Ya, Kompetisi di internal partai. Jadi orang nyalek kerja itu berharap aku akan jadi. ya. Aku pengen jadi dia kerja. Tapi kalau sejak awal misalnya tertutup, ya otomatis yang kerja pencang nomor 1. Yang Ya. males, aku cuma pelengkap doang. Ya. Nggak ada kompetisi. Biaya politik proporsional terbuka sangat mahal. Nah, Dengan salah asumsi satu asusnya itunya Itu yang begitu. jadi salah satu sumber gugatan. Enggak juga, tertutup juga mahal juga. Mahalnya di mana, Mas? Jadi Mahalnya ke partai, Pak. satu caleg ya pasti akan membiayai semua. Oke. Kan begitu. Sama aja soal kos politik itu sama. Terbuka maupun tertutup itu sama. Tinggal bagaimana kecanggihan partai lah ngatur gitu. Tapi soal kosnya sama, pasti sama. Bahkan lebih berat. Kalau terbuka itu digotong bareng-bareng. Misalnya ada 8 caleg semuanya kerja, semua bikin baliho, semua bikin alat peraga, Ya. semua bikin pertemuan. Ya. Dari caleg 1, DPRD 1, DPRD 2, berarti Iya, 3. gitu. Jadi ada kompetisi orang ya demokrasi kira-kira begini. Indonesia demokratis. Setiap orang siapapun, Mas Dewa misalnya, bermimpi jadi presiden boleh. Bisa. Bukan hanya bermimpi, kalau ada kendaraan jadi presiden boleh. Termasuk yang nggak punya partai ya. Tapi nggak partai. Itu demokrasi. Nah, jadi sistem pemilu tertutup ini untuk saya mencederai demokrasi. Meskipun ada beberapa pengamat mengatakan kenapa kader PDI itu Ya. menggugat ke MK karena
partai ID, partai politik yang terbesar itu PDI. Ya, Ya, PKB juga ada partai ID-nya. ya, Berarti kalau mau jujur-jujuran, PKB juga partai ID-nya lumayan setelah PDI. ya. Tapi kita melihat bahwa bahwa sistem tertutup itu menutup peluang kompetisi, menutup peluang orang untuk jadi DPR. Menutup peluang. Kalau harus bayangin ya, dapil saya ada 8 caleg, semua nyalek 8 orang. Dan nomor 1, nomor 8 punya potensi untuk Yang jadi. sama. Ya. Iya kan? Iya. Kalau sistem tertutup, yang nomor 1 pasti. Kecuali dia meninggal, baru diganti PAW. Gitu, Bos. Jadi nomor 8 meskipun suaranya banyak. Tidak jadi. Itu nggak fair menurut saya. Kasihan. Nah, karena itu kompetisi itu harus dibuka dalam koridor demokrasi dengan sistem proporsional terbuka. Itulah menurut saya demokrasi akan makin berkualitas ke depan. Tapi kita jaga kalau kita mundur menetapkan lagi sistem terbuka, jangan-jangan besok lagi kita mengusulkan amandemen Undang-Undang 45 kembali ke yang lalu gitu. Bisa kalau disetujui DPR. Ya bisa, tapi itu akan menjadi catatan demokrasi yang kelam menurut saya. Memang amandemen Undang-Undang Dasar itu tidak diharamkan. Amerika itu banyak amandemen Undang-Undang Dasar. Kita baru 2 kali kan itu. Tapi amandemennya maju. Bukan mengembalikan dari mengembalikan Undang-Undang Dasar yang dibentuk Dibalikin lagi ke dasar. Balikin lagi. awal kemerdekaan itu. Berarti ada apa? Makin nggak cerdas kita tuh gimana? Kalau tantangannya berbeda dan seterusnya kayak gitu. Mas Iman, ini agak lompat dikit ya. Mungkin agak lompat. Maksudnya gini. Ada kekhawatiran juga bahwa ini menjadi bagian dari skenario perpanjangan masa jabatan. Kan muncul wacana itu juga. Artinya ketika MK memutuskan memakai sistem tertutup, yang akan terjadi adalah gejolak partai, kemudian chaos, kemudian terbentuk opini bahwa ya udahlah nggak usah ada pemilu, tunda aja dulu karena sekarang chaos. Ya, saya nggak menginginkan itu ya begini, karena memang politik itu panglima. Jadi mau produk undang-undangan atau undang dasar mau diganti kapanpun bisa. Ya. Pemilu diundur Pun bisa. Asal kesempatan politik. Ya. Tapi jangan lupa sejarah akan mencatat ironinya. Jadi makanya MK itu dibentuk tujuannya adalah menyeimbangkan demokrasi. Jadi demokrasi dan nomokrasi. Demokrasi itu negara politik yang demokratis gitu, negara kekuasaan. Demokrasi ya hukum yang melandasinya, kan begitu. Nah, jangan lupa bahwa demokrasi itu intinya kan sebenarnya pembatasan kekuasaan. Ya. Inti utama. Negara otoriter nggak ada pembatasan kekuasaan. Ya. Pembatasan kekuasaan itu menjadi mutlak salah satu prinsip dasar dari demokrasi. Nah, ketika penundaan itu tidak punya dasar yang urgent ya, dasar yang urgent itu akan menjadi sistem Otoriter. ketatanegaraan kita menjadi kacau. Ini contoh saya jelaskan. Dulu zaman Pak Harto itu ada namanya Kepres in Malih. Kepres itu in Malih itu sejajar dengan TAP MPR. Itu dibuat oleh Profesor UI namanya Hamid Atamimi. Jadi sebenarnya itu ilegal, cuman dicari-cari dasar hukumnya. Karena presiden itu mandataris MPR, jadi dia bisa mengeluarkan keputusan yang setara dengan keputusan MPR. Tapi Kepres Malih itu justru anti demokrasi, jadi tidak mengakui lembaga legislatif pada akhirnya dan seterusnya. Jadi kekuasaan presiden itu kekuasaan eksekutif plus legislatif tadi disebut Kepres. Ya, contoh. Nah, nggak bisa demokrasi kita itu diatur-atur begitu menggunakan dasar-dasar hukum dicari-carikan. Karena itu akan menjadi kenangan sejarah yang kelam nanti. Itu menurut saya ya, dari sisi hukum
nggak bisa begitu. PKB firm berarti menolak gagasan yang memperpanjang masa jabatan presiden maupun tiga periode maupun Pak Jokowi bisa ikut pemilu lagi. Firm keputusan politiknya menolak. Ya, itu kan artinya mengamandemen undang-undang. Ya, Kalau mengamandemen undang-undang itu sah secara hukum. ya, secara politik saya juga. Secara hukum sah, tapi moral nggak pas. Moral politik ya. Moral politiknya nggak masuk. Ya sama kayak Pak Harto itu ya berdasarkan undang-undang dasar, Benar. dibikin aturan legal semua. Ya. Itu kan secara legal benar nggak? Lu orang buat kayak presiden Bali ini benar nggak sih? Benar. Karena presiden ditulis kalau dasar adalah mandataris. MPR. Begitu tuh dasarnya. Itu untuk membuat legitimasi atas tindakan yang dilakukan oleh Kepres itu. Gitu. Oke. Jadi makanya hukum itu tidak hanya harus ada kepastian hukum, tapi harus ada juga kemanfaatan hukum dan seterusnya. Jadi kalau hanya legal, nih hukumnya boleh, ya pada akhirnya akan jadi hukum digunakan menjadi alat politik ansih, dan di atas hukum itu ada moral. Moral itu menjadi menurut saya penting. Oke. Panjang nih ya soal Serius. serius. Sekarang yang agak santai-santai aja lah soal capres lah, Mas. Soal capres ini, untuk capres-capresan sendiri untuk PKB sudah ada pembahasan di internal untuk soal capres ke depan. Tentu sudah ada pembahasan. Sekarang kan kita lagi sama Pak Prabowo kan. Serius itu Pak, Mas, sama Pak Prabowo. Ya, Serius dalam artian, saya tahu itu serius karena Pak Prabowo sama Pak Muhaimin sudah ketemu segala macam. Ya. Tapi langkah lebih lanjut Untuk gandeng bersama. kontrak politiknya udah sejauh mana? sebenarnya kan ini politik sebenarnya kan pilpres kita nih quote in quote mengalami kebuntuan lah ya. Aha. Jujur lah, wartawan nanya siapa ini capresnya, kok nggak ada deklarasi. Semua makin nahan ini. Nahan semua. Nahan semua kan. Misalnya Anies belum deklarasi juga sama dua partai yang lain, saya Nasdem. Ya kan. Gerindra sama PKB kami sendiri nyari momentum yang pas untuk deklarasi. Gerindranya sendiri belum. PDIP-nya juga belum. Gerindranya juga belum. Jadi ini masih dinamis menurut saya. Karena Apa yang ditunggu, Mas? Hah? Apa yang ditunggu? Momentum. Ya hasil survei, momentum, konsolidasi. Rakyat nggak tahu itu momentum apa. Tunggu momentum apa? Momentum ini? apa? Momentum apa ya? Ya. Buat calon pemilih itu apa yang ditunggu momentum? Ya momentum apa? Kalau nggak dikeluarin calonnya kita nggak tahu ini. siapa. Sama-sama nunggu Ya, jadinya. kira-kira beginilah. Jadi kalau ada yang deklarasi Duluan. itu udah tahu kita kekuatannya, baru informasinya kita siapin yang lain. Ini sweat and see sebenarnya. Karena itulah yang membuat isu pilpres kita ini nggak jalan ya. Belum sekali ya. Betul. Wartawan juga bingung, ini mau kemana dan seterusnya. Tapi saya yakin pada akhirnya nanti setelah Lebaran, Mei ketika DCS ya pasti ada langkah-langkah yang pasti. Karena apa? Karena masa kampanye ini kan sebenarnya cuma 3 bulan ya. Betul. Pendek. Pileg maupun pilpres. Jadi semakin diundur ini, yang diuntungkan adalah menurut saya capres yang popularitasnya sudah punya modal ya, tinggi gitu. Jejaring sudah ada dan seterusnya. Jadi ya kita tunggu saja tanggal mainnya. Itu kalau dimundur terlalu lama, yang diuntungkan Ya popularitas sudah tinggi ya. Nah, dia cuma hanya waktu. Yang paling tepat kapan, Mas? Harusnya yang paling tepat kapan? Calon-calon yang memang sebenarnya tingkat elektabilitasnya belum tinggi itu kalau mau dimunculin kapan? Ya habis Lebaran harus dimunculkan deklarasi jelas. Karena kan rakyat menunggu nih kok nggak deklarasi. Saya juga nunggu sebenarnya. Saya juga nunggu. Biar cepat. Oke, kalau untuk target politik di Pilpres sendiri untuk PKB sendiri apa? Targetnya artinya calon yang diusung menang atau kadernya yang menjadi capres atau cawapres atau apa? Calon yang diusung dan ketua umum yang diusung menang. Itu high call ya. Sebentar ini high call-nya itu. Ya.
ketum kami maju Ya. sebagai pasangan capres Ya. bersamaan dengan pileg itu kalau mobil itu kita 2 gardan gitu. Iya. Kerak. Jadi enak konsolidasinya, kerja di lapangannya enak. Masalahnya kalau misalnya kenapa PKB kami bersikeras agar ketum kami Maju. Muhammad maju, karena itu mendongkrak elektoral partai, mendongkrak, membantu caleg-caleg untuk kerja di lapangan. Karena pilpres sama pileg itu gabung masalah. Ini yang nggak banyak dihitung. Karena digabung masih konsentrasi orang, publik itu akan ribut di pilpres. Betul. Tersedot oleh capres utamanya itu, Iya. bukan ke Contoh calegnya. ya, dulu saya udah di Jakarta dulu. Saya masuk ke Jakarta Selatan, beberapa titik. Saya sama orangnya dibilangin, Ustadz ya, Mas, sampai polisi ini boleh, tapi jangan ngomong soal pilpres. Karena PKB dukung Jokowi. Karena nggak mau tuh kalau pengajian itu. Saya ngerasain, saya nggak bisa Jakarta. Jakarta Selatan susah. Aduh, gue yang mau maju pileg, mah kena imbas pilpres. Itu ada efek. Di basis yang misalnya calon kami, dari Pak Jokowi misalnya apa, ditolak keluarga, Ya. ya kita nggak ngomong pilpres. Di basis yang memang Pak Jokowi, baru kita ngomong. Jadi dinamika lapangan itu beda-beda. Nah, kalau misalnya nanti, dan itu memang harga mati kan, ketum maju jadi pasangan capres-cawapres, itu memudahkan untuk konsolidasi kerja-kerja politik target 100 kursi. Dan Caimin adalah politisi senior menurut saya. Ya. Dari umur 30-an sudah jadi wakil ketua DPR, pengalaman eksekutif sudah, legislatif sudah. Jadi wajar dan sangat layak untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Nah, cuman kan memang konsolidasi dan komunikasi antar parpol ini kan butuh waktu yang tidak mudah ya, karena memang ada PDI yang bisa ngusung sendiri. Betul. Kemudian ada Nasdem sudah deklarasi Anies, tapi 2 partai lain belum deklarasi. Ada PKB sama Gerindra. Nggak tahu misalnya Airlangga sebagai ketum Partai Golkar yang kursinya di atas PKB pengen juga gitu. Jadi ini tentu dinamis dan pertimbangannya sama. Ketum gua harus ikut. Karena pertimbangan elektoral calegnya itu. Dan terbukti loh PKB kemarin cawapres Ma'ruf Amin lumayan naik PKB. Tapi kan saat itu PKB naik. Tapi kan yang diusungnya bukan ketumnya, Mas. Oh, ya awalnya kan maunya ketumnya itu. Iya. Awalnya kan ketumnya, karena nggak enak sama ketum partai yang lain. Nah, hari kan kita dorong Ma'ruf Amin, ketua Dewan Syuro pertama PKB. Itu aja udah naik, apalagi ketumnya yang nyalon. Gitu. Jadi efek ekor jas. Kotelnya. Kotel efek. Itu penting. Jadi memang penggabungan Pilpres dan Pileg secara bersamaan itu memang membuat partai politik itu harus ekstra keras lah kerjanya. Berarti dengan asumsi ini koalisi dengan PKB hanya akan terjadi kalau dalam koalisi itu menyertakan Caimin sebagai entah itu sebagai capres atau cawapres. Ya. Di luar syarat itu berarti nggak Tidak. bisa. Nggak bisa. Ini call tinggi atau Ya, call tiganya kan presiden. oh berarti call tingginya presiden. Ya, capres. Berarti tidak ada call lebih rendah selain koalisi dengan PKB hanya akan terjadi jika Muhaimin Iskandar harus menjadi cawapres atau capres. Ya. Kita punya 58 kursi. Kita punya 11 juta suara. Kita punya struktur sampai ranting se-Indonesia. Itu fakta. Kita partai tengah. PKB ini partai tengah terbesar kan. Kita di atas PKS, di atas PAN, di atas macam-macam. Kita ini partai Islam tengah, moderat. Dan komunitas moderat itu besar. Dan itu yang bisa dihitung
semua partai politik nantinya, karena berbeda kalau kita bicara representasi Islam Tengah itu kalau figurnya nggak tepat. Figur itu menjadi penting di politik. Nggak bisa kita ada orang baru masuk tiba-tiba dibajuin, itu nggak bisa. Tapi kalau hasil survei yang memperlihatkan angka Caimin seperti apa? Ya ini kan progres naik terus karena memang konsolidasinya kan terus jalan. Nah bisa juga disurvei terutama di basis PKB di Jawa Timur. Nah, kemarin Caimin roadshow ada dukungan dari Kiai Sepuh di Jawa Timur, itu Kiai Sepuh, silakan cek pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Peloso dan seterusnya. Itu pondok-pondok besar ya, santrinya banyak. Dan kalau kata pengasuhnya, kamu besok pilih ini ya, termasuk dapil saya, makanya saya pelosoan ke Peloso sama, karena kiai-kiai lokal itu banyak nyantri di situ. Jadi memang inilah uniknya PKB, NU itu, karena kita ini partai yang ngopeni kaum tradisional. Ya saya tradisional karena di kota aja jadi modern. Iya, iya. Dengan high call Caimin seperti itu, apa justru tidak? Kalau sebagian orang tentu akan melihatnya over optimistis misalnya. Sebagian orang lagi melihatnya ya itu akan membatasi pilihan PKB sendiri nanti. Ya kita harus optimis. Optimis maksudnya Prabowo itu jalan berapa kali? Optimis. Iya. Ya kan? Dia lebih dari 4 kali. Prabowo wajar dia ketum partai. Ya. Jokowi juga wajar ketum partai. Emang bikin partai di Indonesia ini gampang. Penyakitnya nggak cukup. Emang PSI banyak tokohnya macam-macam, nggak urus PT. Perindo Banyak duitnya. kamu banyak ya. Iklan di mana? Dengan ya Perindo lewat media lewat media televisi. Narasi itu penting. Identitas dalam politik itu penting. Nah, gitu. Jadi emang itu sosial kapitalnya juga sangat besar kalau Mas Iman, ini ada PKB itu ya, struktur PKB ya, NU-nya juga iya di bawah kultural. Mas Iman, ini gini ya. Artinya seperti lanjut soal Steffi tadi ya. Artinya ketika sudah pasang call, ketum kami wajib capres kalau mau koalisi, capres sama capres kalau mau berkoalisi dengan kami. Nah, ketika kemudian ini sama aja PKB membatasi ruang untuk berkoalisi dengan figur yang berpeluang untuk menang. Nah, gini. Seperti itu. Kekuatan ini lah, kita bisa itu kekuatan PKB itu 58 kursi Ya. DPR RI. Kekuatan PKB itu 11 juta suara. Ya. Itu real itu. Ya. Ada orang yang tidak punya partai, katakanlah pengusaha gitu ya, atau siapa akademisi. Jadi wapres bobotnya lebih kuat mana? Ya bobotnya lebih kuat PKB, lebih kuat Caimin. Nah, saya bilang begini bukan hanya untuk PKB, semua partai mikir begitu. Karena bikin partai itu bukan ngopeni partai itu berat sekali, karena itu butuh ya keseriusan, disiplin, konsistensi dan seterusnya. Dan tentu kalau orang menghitung 58 kursi, orang menghitung 11 juta suara, orang menghitung struktur sampai di tingkat RT seluruh Indonesia, itu sangat sesuatu gitu loh. Oh, ini power, kekuatan, ini struktur kekuatan, dan itu layak dipertimbangkan. Kenapa Prabowo ngajak Caimin ketemu terus macam-macam komunikasi, kita bikin sekber bersama, karena masih gitu kan. Ya. Loh, kalau nggak dihitung ngapain gitu loh, gitu contoh. Begitu jadi yang lain gitu. Ya kita ingin bahwa demokrasi kita ini benar-benar demokrasi yang makin berkualitas. Tentu partai politik juga akan makin berkualitas, makin baik, melahirkan kader-kadernya. Karena itu menurut saya Pilpres ke depan ini harus kita pilih figur yang benar-benar matang di politik, bisa Punya partai. dan jelas lah. Jadi kalau Anda tanya apakah partai politik itu profesional nggak? Ya profesional. Partai politik itu lembaga resmi demokrasi.
saluran demokrasi yang resmi itu yang boleh partai politik, kan gitu. Itu yang diatur oleh negara dan itu harus dikelola profesional. Kalau nggak profesional, nggak ada yang nyoblos, nggak ada yang milih. Itu aja bos. PKB, Mas, PKB itu selalu masuk ke dalam bagian pemerintah. Ya. Ya. Termasuk saya rasa nanti di 2024 juga akan seperti itu. Dan saya rasa tidak akan ada, saya nggak tahu, dengan high call seperti ini, itu akan tetap membawa PKB akan masuk ke bagian pemerintah di 2024, atau justru akan membawa PKB ikut bersama seperti Demokrat dalam 2 pemilu terakhir. Gini, Ada di luar. ketum kami itu, ketum saya, Gus Muhaimin itu punya kelebihan untuk saya. Yang teman-teman PKB juga nggak punya. Apa itu? Analisanya tajam, Ya. pilihannya apa? Betul. Jadi berdasarkan data survei, laporan lapangan, dan langit. Aduh. Jadi Susah ini kalau langit. loh, buktinya kita dukung SBY menang, Betul. terus Jokowi menang. Jokowi menang. Jadi wajar partai politik itu ya nyari menang. Dan pas itu PKB betul pilihannya. Betul. Dan menang. Ya, jadi pertanyaannya apakah di pemerintahan terus loh kita yang ngusung kok Iya. artis gitu. Karena itu menurut saya ya Pilpres ke depan ini saya yakin apa yang dipilih PKB nanti tentu ya kita pilih yang Menang. potensi menang itu. Amin. Kita ini. Oke. Gitu, Mas. Amin amin. Mantap, amin. luar biasa. Serius, sangat menarik. Oke, Mas Iman, itu pas kasih sekali. Sebenarnya kita pengen ngobrol banyak gitu, cuman Iya, iya. itu Om Fa udah teriak-teriak, udah kosong gitu. Iya, Artinya waktunya habis tuh. Siap. Oke, teman-teman, kita sudah banyak ngobrol dengan Pak Iman Sukri, juru bicara Partai PKB, juru bicara muda. Nggak usah mudah, yang muda yang lain. Oh ya, juru bicara Partai PKB. Ini masih udah juga. Begitu, semoga pembicaraan ini, ngobrol-ngobrol kita ini makin bisa membuat klimaks gagasan kita, bisa semakin membuat kita ngerti, oh PKB itu arahnya sekarang ke sini, ke depannya ke sini dan segala macam. Oke, begitu teman-teman, sobat Klimaks, ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Mas Iman Sukri. Jangan lupa untuk tetap ikutin Klimaks, kelarin masalah kita semua. Tetap, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Klimaks, kelarin masalah kita semua.